Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayinta Indasari. Di sini saya akan memaparkan tentang eksekutif summary PT Daya Mitra Telekomunikasi. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau lebih dikenal dengan Mitratel berdiri sejak tahun 2008 dan merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero yang bergerak di bidang penyedia infrastruktur telekomunikasi. Hingga saat ini, ada lebih dari 28.000 menara yang dikelola oleh Mitratel yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian visi dan misi. Untuk visi yaitu menjadi leader dan provider terbaik dalam penyedia infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Berikutnya ada misi. Yang pertama, memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif. Yang kedua, menciptakan value bagi stakeholder. Kemudian untuk track record dari PT Daya Mitra sendiri, pada tahun 2008 menjadi garda utama di bidang menara telekomunikasi. Pada tahun 2010 menetapkan logo baru dan menambah 10 region baru. Kemudian pada tahun 2012 menjadi top 3 penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2014 memfokuskan core bisnis untuk menjadi tower relay business. Kemudian pada tahun 2016 menjadi penyedia tower microcell nomor 1 di Indonesia. Pada tahun 2018 menjadi posisi kedua terbesar sebagai penyedia menara telekomunikasi setelah melakukan rebranding. Kemudian pada tahun 2019 mengakuisisi PT Persada Sokatama dan Isat Tower. Pada tahun 2020 mengakuisisi Project Reunion 6050 menara Telkomsel. Pada tahun 2021 berhasil menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada struktur tata kelola perusahaan. Pada perseroan memiliki 3 organ perusahaan, di antaranya rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan juga direksi. Kemudian manajemen risiko. Untuk mengantisipasi adanya risiko yang mungkin akan muncul dalam kegiatan berbisnis, diperlukan adanya penerapan Enterprise Risk Management atau IRM. Manajemen risiko melekat dalam operasi unit kerja yang meliputi manajemen dan karyawan untuk mengidentifikasi kejadian yang bisa menimbulkan kerugian dan mengelola secara komprehensif. Berikut ini adalah langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menyusun kebijakan manajemen risiko berupa keputusan Direksi PT Daya Mitra Telekomunikasi nomor KD 13 garing CEO strip 010 strip III strip 2 garing 2012 pada tanggal 12 Maret 2012. Kemudian menetapkan risk register dan melakukan penilaian tingkat risiko secara berkala. Yang ketiga ada menentukan skala prioritas penanganan risiko. Yang keempat, Anda melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi program mitigasi. Kemudian yang selanjutnya ada prospek usaha. Di sini ada 2, yaitu pertumbuhan organik dan pertumbuhan anorganik. Untuk pertumbuhan organik sendiri itu, yang pertama, nilai pasar menara telekomunikasi yang berada di luar Pulau Jawa dikuasai oleh Telkomsel. Yang kedua ada berdasarkan analisis Mason, peningkatan cakupan jaringan di seluruh Indonesia perlu difokuskan agar mengakomodasi pengguna data yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada menargetkan untuk tercapainya tenancy rasio sekitar 1,9 kali untuk jangka menengah. Kemudian untuk pertumbuhan anorganik. Yang pertama, terdapat potensi konsolidasi di dalam pasar menara telekomunikasi. Yang kedua ada menjajaki akuisisi demi memperkuat posisi kepemimpinan di pasar menara telekomunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan peluang pertumbuhan anorganik berdasarkan neraca dan arus kas yang kuat. Kemudian untuk mitra. Untuk mitra finansial, yang pertama yaitu Bank Mandiri, ada Bank BNI, Bank BRI, Bank MUFG, dan Bank BCA. Kemudian berikutnya ada mitra pabrikasi. Yang pertama ada PT Bukaka Teknik Utama, ada PT Kunangu Jantan, PT Jaya Perkasa Auto Indonesia, dan Duta Hita Jaya. Untuk mitra kawasan eksekutif, ada Surya Cipta, GBK, KIM atau Kawasan Industri Medan, kemudian KIC, TMII, JIEP Eco Green, ada Universitas Brawijaya, Universitas Yogyakarta, dan Universitas Sriwijaya. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang EV, IV, dan TOWS metric. Yang pertama itu External Factor Evaluation atau EV. Untuk di opportunities atau peluang, ada kerjasama dengan mitra dengan bobot 0,2
Yang kedua ada pembangunan neraca. Yang ketiga ada pertumbuhan traffic data. Dan yang keempat ada perkembangan teknologi. Kemudian untuk threats atau ancaman, yang pertama ada persaingan harga, yang kedua ada banyaknya kompetitor, yang ketiga adanya kenaikan harga bahan baku. Kemudian untuk internal factor evaluation atau IV, untuk di bagian kekuatan atau strength, yang pertama ada infrastruktur, yang kedua tenan, yang ketiga modal, yang keempat track record. Untuk kelemahannya atau weakness, yang pertama yaitu peraturan pemerintah, yang kedua sewa lahan, dan yang ketiga bahan baku. Kemudian di sini untuk TOWS metriknya. Untuk di bagian strength, yang pertama yaitu memiliki infrastruktur yang banyak, memiliki banyak tenan, modal besar, dan yang keempat memiliki track record yang bagus. Untuk weakness-nya, yang pertama terpaku pada peraturan pemerintah, yang kedua kegagalan sewa lahan, yang ketiga ada ketersediaan bahan baku menara, kemudian ada opportunities. Yang pertama, mampu bekerja sama dengan berbagai mitra, yang kedua, pembangunan menara di luar Pulau Jawa, yang ketiga, pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi yang semakin banyak. Yang keempat, perkembangan teknologi telekomunikasi di era 5G. Untuk threats, penawaran harga sewa perusahaan yang lebih murah. Yang kedua, banyaknya kompetitor. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku menara. Kemudian kita akan menggabungkan dari opportunities dan strength, yaitu SO strategis. Di sini terdapat ada 3. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memperbanyak tenan. Yang kedua ada memaksimalkan kualitas infrastruktur. Yang ketiga ada memperbanyak pembangunan menara di luar Pulau Jawa. Kemudian untuk weakness opportunity strategis ada 3. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mempermudah perizinan. Yang kedua ada memperbaiki infrastruktur telekomunikasi untuk era 5G. Yang ketiga ada melakukan kerjasama dan negosiasi untuk kelancaran pembangunan menara. Kemudian untuk strength strategis ada 2. Yang pertama, menawarkan sesuai dengan harga pasar. Yang berikutnya, memaksimalkan pelayanan terhadap tenan. Kemudian yang terakhir, yaitu weakness strategis, merancang anggaran dana untuk pembangunan menara. Kemudian berikutnya ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual dalam satu halaman. Dengan BMC ini, kita bisa memberikan rancangan berpikir kita tentang bisnis, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasan yang sama, dan membantu kerjasama tim. Nah, cara merancang BMC sendiri adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama itu, kita isi kolom customer segment. Kolom customer segment itu adalah siapa target dari produk yang akan kita jual. Di sini kita menargetkan untuk enterprise, wholesale, dan other license operator. Kemudian kita menentukan key proposition, yaitu nilai jual yang diberikan kepada customer yang membedakan dengan produk lain. Di sini kita bisa menjawab permasalahan dari target dengan memberikan layanan jaringan terbaik, memiliki menara operator terbesar, dan menjual sesuai dengan harga pasar. Setelah itu kita bisa menentukan channel yang tepat untuk mendistribusikan bisnis kita yang kita jalani. Untuk target enterprise, kita bisa melalui account manager, sedangkan untuk wholesale kita bisa melalui reseller. Lalu pada kolom berikutnya, kita bisa menentukan customer relationship yang dibutuhkan agar customer tetap menggunakan produk kita. Caranya dengan memberikan pelayanan terbaik melalui customer service. Kemudian di kolom kelima ada revenue stream, yang saat ini kita menentukan dari mana bisnis kita memperoleh pendapatan, seperti investor yang menanam saham dan penyewaan menara. Kemudian kita menentukan kolom keenam, yaitu key result, yang akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita, seperti teknisi, lahan, dan juga customer care. Kemudian kita menentukan key activities. Kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya bisnis kita berjalan dengan rencana yang sudah kita susun, seperti operational and maintenance dan juga marketing strategi. Selanjutnya di kolom 8 adalah key partners, yaitu kita tentukan siapa saja supplier atau partner yang tepat untuk bisnis kita. Di sini ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank MUFG, Bank Bukaka, PT Bukaka, PT Kunango Jantan, PT Jaya Perkasa, Duta Hita Jaya, dan juga PT Surya Cipta Swadaya. Kemudian pada kolom terakhir kita menjelaskan apa saja biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalani ide bisnis kita. Untuk bisnis mitra tersendiri perlu mengeluarkan biaya untuk operational and maintenance, biaya marketing,
gaji karyawan, training cost, biaya sewa lahan. Nah, ini adalah bisnis model kanvas yang telah dibuat. Kemudian ada beberapa inovasi untuk bisnis model kanvas. Nah, di sini ada beberapa inovasi. Yang pertama, untuk bagian channel, yaitu ada website. Untuk di revenue stream, ada inovasi yaitu akuisisi. Untuk key research, ada IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang di activities kemudian ada R&D atau Research and Development. Nah, untuk ke strukturnya akan bertambah menjadi biaya bahan baku, biaya perizinan untuk IMB, biaya Research and Development. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.